Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Satu saat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada beliau. Tanyanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan an-najah? Apa yang disebut dengan keselamatan? Lalu beliau menjawab, "Amsik alaika lisanak wal yasaka baituka wabki hati-hati." Jawaban dari Rasulullah kepada Uqbah bin Amir, yang dimaksud dengan keselamatan atau jalan menuju keselamatan itu adalah yang pertama, hendaklah engkau menjaga lisanmu. Yang kedua, hendaklah rumahmu membuatmu luas, dan hendaklah engkau menangis atas dosa-dosamu. Yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kaitan dengan jalan keselamatan. Jalan keselamatan berarti maksudnya selamat dari bencana dunia dan akhirat. Yang terpenting adalah selamat dari bencana akhirat, itu selamat dari api neraka. Sebagaimana ada doa yang sering kita ungkapkan, Allahumma najjina minan nar, ya Allah selamatkanlah kami dari api neraka. Maka itulah di antara maksud an-najat adalah selamat dari api neraka, selamat dari bencana di akhirat. Maka yang pertama yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW adalah amsik alaika lisanak, hendaklah engkau menjaga lisanmu. Menjaga lisan merupakan hal yang terpenting untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan lain Rasul pernah menyatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang itu tergantung daripada bagaimana dia menjaga lisannya. Malahan Rasul pernah menyatakan juga, di antara dua sumber dosa manusia itu adalah apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua pahanya. Yang di antara dua rahangnya yaitu mulutnya, itu lisannya, dan di antara dua pahanya itu adalah farjinya. Dan ternyata dampak yang lebih besar dari dua dosa tersebut adalah dosa apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu dosa mulutnya, dosa lisannya. Kenapa demikian? Karena bekas dari dosa lisan ini akan berbekas sangat lama, meskipun bisa jadi tidak kelihatan secara fisik. Dan secara umum, menjaga lisan itu adalah pertama, kita menjaga lisan dari kebohongan. Yang kedua adalah menjaga lisan itu dari kesombongan. Menjaga lisan dari kebohongan, maka berusaha untuk senantiasa jujur. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu akan menuntun seorang kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik itu akan menuntun seorang kepada jannah, kepada surga Allah. Dan sebaliknya, iya wal kadhiba, hati-hati kalian dari berdusta. Ini lawan dari jujur adalah dusta. Maka jaga lisan itu dari kebohongan. Kenapa demikian? Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan akan menuntun seorang kepada kedurhakaan, perbuatan dosa. Wa inal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan, perbuatan dosa akan menuntun seseorang kepada neraka. Maka jaga lisan. Yang pertama adalah jaga lisan itu dari kebohongan. Di antara mana dasar kebohongan itu adalah berbicara tidak sesuai dengan fakta. Berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang dikatakan beda dengan apa yang dalam kenyataannya. Nah, ini yang pertama adalah kebohongan. Yang kedua itu adalah kesombongan. Maksudnya apa? Bisa jadi seorang itu bicara sesuai dengan fakta, tapi niat, motivasi dia mengungkapkan kata-kata tersebut untuk menghinakan, melecehkan, menistakan, meremehkan orang lain. Dan itu adalah sebuah bentuk kesombongan. Ketika seorang menuduh orang lain, itu adalah dusta. Tapi ketika seorang itu ghibah sesuai dengan fakta, itu kan sama, itu adalah dosa juga.
Karena sebagaimana menyatakan Rasulullah, ghibah itu bicara sesuai dengan fakta. Namun orang lain tidak mau apa yang kau katakan itu diungkapkan. Nah, itulah yang disebut dengan ghibah. Itu bicara sesuai fakta. Tapi di sana ada kesombongan. Ketika kita membicarakan orang lain, keburukan-keburukan orang lain, kita menganggap diri kita lebih suci, lebih hebat, lebih soleh daripada orang lain yang kita bicarakan tersebut. Maka dasarnya itu hakikatnya adalah kesombongan yang ada dalam diri kita. Dan juga kita seorang menghardik, menghina, melecehkan orang lain, menganggap dirinya itu lebih mulia daripada orang lain. Itu hakikatnya adalah didasari dengan kesombongan. Maka jaga lisan ini adalah dengan apa? Yang kedua, menjaga dari kesombongan-kesombongan. Lalu pesan Rasulullah yang kedua agar kita selamat itu adalah wal yas'aka baituka. Hendaklah rumahmu membuatmu luas. Rumah yang luas bukan karena ukurannya yang panjang lebarnya sekian, tapi rumah yang luas itu adalah tergantung bagaimana akhlak perilaku daripada pemilik rumah itu sendiri. Jika pemilik rumahnya itu santun, sopan, ya, tutur bahasanya halus, menyenangkan orang lain, maka penghuni rumah tersebut, bahkan orang-orang yang berkunjung ke rumah tersebut akan merasa luas di rumah tersebut. Kita sering merasakan atau mungkin pernah merasakan, kita pernah mengunjungi ke rumah seseorang, padahal rumahnya itu sempit, bahkan dikatakan reot atau gubuk, tapi kita merasa betah tinggal di rumah tersebut, berlama-lama bertemu di rumah tersebut. Kenapa? Karena sikap santun dari pemilik rumahnya. Kita merasa betah, kita merasa nyaman di rumah tersebut. Maka meluaskan rumah bukan berarti melebarkan, memanjangkan rumah kita, tapi bagaimana meluaskan rumah itu dengan bikhuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang santun, dengan sopan santun terhadap terutama pemilik rumah itu, pengisi rumah tersebut, dan kepada orang-orang yang berkunjung di rumah tersebut. Dan yang ketiga, pesan Rasulullah SAW agar kita selamat dari api neraka adalah hendaklah kita menangkisi atas dosa dan kesalahan kita. Tak ada satu manusia pun yang terluput atau lepas dari dosa. Sebagaimana Rasul nyatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang berbuat dosa adalah at-tawwabun, mereka yang segera bertobat. Tobat muncul dari apa? Merasa bersalah dan timbul penyesalan dari melakukan kesalahan tersebut, dan meyakini bahwasanya Allah pasti akan mengampuni, Allah pasti akan menerima taubat-taubatnya. Maka hendaklah kita menangisi dosa dan kesalahan kita yang mana tidak pernah kita itu libur, tak pernah kita absen. Setiap hari yang kita lalui, tak pernah kita itu lewat dari dosa. Dosa-dosa tak berhenti kita lakukan, namun amal soleh belum tentu kita meningkat kita lakukan setiap hari. Maka ada saat yang terbaik kita untuk bertobat, untuk mengatasi dosa dan kesalahan. Kapan? Yaitu seperti malam terakhir kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disyaratkan Allah dalam Al-Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah waktu sahur sebagai momen yang tepat bagi kita, momen yang berharga bagi kita untuk bertaubat, untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Itulah 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Uqbah bin Amir, yaitu menunjukkan kepada kita jalan keselamatan, selamat dari bencana dunia dan akhirat, selamat dari siksa api neraka. Semoga Allah memelihara diri kita dari siksa api neraka, menganugerahkan kepada kita kesabaran, dan semoga kita istiqomah di dalam menjalani pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjaga lisan kita, kita sikap ramah di rumah kita, menjadikan rumah kita luas bagi kita, dan kita senantiasa tak pernah berputus asa untuk mengatasi dosa dan kesalahan kita, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.